Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pasar Indonesia ini termasuk pasar motor yang khusus ya. Jadi karakter motor Indonesia itu beda dari karakter motor luar negeri. Karena apa? Karena ada limiter di Indonesia. Limit 250 cc. Dan sepertinya orang itu ngejarnya ke motor 150 cc. Jadi walau ada uang, orang itu masih lebih memilih motor 150 cc daripada 250 cc. Entah mengapa ya. Jadi ini beda dari luar negeri. Orang beli motor itu nggak ada batasan cc. Kalau ada duit ya 1000 cc, nggak ada duit ya 125 cc. Tapi di Indonesia masih kalau duit ya 150 cc, ada duit ya 150 cc. Peduli ngomong kelas ya. Jadi kalau ngomong kelas 150 cc itu ya termasuk Honda 160, Yamaha 155. Karena itu juga kalau soal modif ya. Jadi orang kalau modif itu kan pasti punya uang. Orang itu terkadang lebih milih NMAX dimodif 200 cc ya daripada X-Max modif. Kadang seperti itu ya. Jadi entah mengapa orang itu lebih suka dengan 150 cc. Kayak contohnya Honda, ada ya Honda Forza 250. Tapi orang kadang lebih suka yang PCX 160 dimodif. PCX 160 dimodif jadi 200 gitu misalnya. Sepertinya itu semua bermula dari itu ya. Dari limitasi kapasitas mesin karena kendaraan mewah. Jadi kendaraan yang untuk sepeda motor ya di atas 250 cc itu dianggap mewah. Jadi angkanya 250 cc ke atas. Nah ini cukup aneh juga ya. Cukup aneh karena ya di luar negeri motor-motor murah itu masih ada juga yang misalnya 350 cc, 500 cc. Kalau di Cina malah yang 700 cc juga ada yang termasuk murah. Jadi motor-motor sana untuk yang kelas R15 ya, sekelas dengan R15. Itu ada Bajaj Dominar 400, ada Royal Enfield 350 dan 500. Yang kelas R15 malah yang 500 nya ya, bukan yang 350. Kalau untuk Cina ya makanya sana termasuk mahal juga sih ya Yamaha R15. Jadi di sana ya musuhnya ya 700, 500 cc. Kayak merek NK atau apa jenenge? CF NK 250, NK 500. Motor-motor di luar negeri pun cc-nya wah sangat bervariasi ya. Jadi nggak kayak di Indonesia yang ada pengelompokan sendiri 110, 125 sama 150, terus atasnya lagi 250. Kalau yang di luar negeri kan wis amburadul ya klasik ya. 110 ada, 125 ada untuk sepeda motor laki ya. Jadi di Indonesia motor laki 110 kan nggak ada, 100 cc kan nggak ada, 125 ya bukan merek populer. Apa maneh yang ada kelas
150, 250 sama atasnya. Tapi orang kalau sudah di atasnya 250 wis gak ndelok ya, karena harganya wis di atas 100 juta. Orang kayaknya lebih milih mobil ya. Jadi yang beli motor di atas 100 juta itu biasanya hobi. Perbedaan ini ya yang paling kelihatan itu adalah membuat pola tenaga motor itu jadi sangat sangat jomplang ya. Jadi kendaraan 150 cc impor itu nggak akan sama kemampuannya dengan 150 cc lokal. Jadi kayak misalnya NMAX ya, itu tenaganya kan gede tuh, berapa wis 16 HP itu. Yang PCX 160 Vario 160 kan 16 HP ya. Rasanya nggak ada ya motor, bahkan motor lagi ya yang dibuat setelan tenaganya sampai kayak di Indonesia, sampai ya 16 HP gitu. Kalau di luar negeri opsinya adalah meningkatkan cc. Jadi misalnya kayak TVS atau Bajaj itu ya pilih mengeluarkan yang versi 200 atau 250. Jadi enggak kayak Indonesia yang maksa tenaganya digedein, enggak. Kayak contohnya Vespa ada. Vespa 150 diadu sama NMAX, diadu sama PCX 160 ya kalah ya ya. Penulis lupa tenaga nih Vespa 150 itu berapa. Memang ada versi atasnya tapi 350. Nah, kalau 350 itu sudah di atas di atas ambang batas ya, wis termasuk motor mewah ya. Harganya ya mewah. Nggak berarti nggak ada pengecualian ya. Jadi ya di luar negeri pun ada sih motor yang cc kecil kemampuan ditinggikan, tapi biasanya model sport. Jadi kayak apa ya, kayak Aprilia enggak sih kalau yang motor metiknya, terutama untuk motor bebek ya. Jadi kayak CS1 itu ya, CS1 kan impor, itu kan bebek 125 cc tapi tenaga ditinggikan. Terus apa maneh ya, biasanya ya motor-motor kemampuan tinggi, tentu bukan motor Eropa ya, karena kalau motor Eropa itu pembatasannya adalah selain dari cc juga power, karena untuk ngejar pembeli. Jadi untuk orang yang belum punya SIM, motor itu kapasitasnya dibatasi maksimal 15 HP 125 cc. Jadi makanya 125 cc tenaganya polnya 15 HP. Jadi motor-motor 125 cc di luar negeri tenaganya mentok. Piro? Kok 15 itu tinggi, piro? 11 ya. Maaf kalau penulis salah. Jadi motor apapun 125 cc ya, untuk motor pemula yang belum punya SIM di Eropa itu tenaganya dibatasi, termasuk juga motor listrik. Nah, di atas itu orang ya bakal cari tenaganya hebat. Jadi makanya nggak ada motor 150 cc, karena 150 itu kan terbatas. Makanya orang itu nyari yang kelas kecilnya itu 500, 600, 700 gitu ya. Kalau yang 1000 cc sudah dibilang untuk expertnya, untuk orang yang pro ya. Jadi untuk pemula itu yang 500 sampai 700. Jadi makanya ada CB 600 atau 650 kalau sekarang. Nah, di Indonesia kono ceritanya kayak ngono. Jadi kalau di Indonesia kayaknya semua motor di atas 250 cc itu wis termasuk motor kencang ya.
Ya tentu beda ya kalau di kalangan apa khusus gitu ya. Kalau di kalangan khusus ya lihatnya yang cc gede semua. Yang cc kecil diketawakan, yang 500 diketawakan, dianggap bukan mugi. Tapi kalau ya kebanyakan orang ya 500 cc pun dianggap wis gede sekali gitu ya. Ya karena juga motornya juga nggak bisa apa, nggak bisa menunjukkan kemampuannya karena secara medannya ya gak ono. Pilih iku mesinnya Satria ya. Keren motor apa Honda apa jenenge, Honda C60 apa C70 itu, tapi mesinnya Satria. Top. Tapi rasio giginya nggak disetel anu ya, nggak disetel anu kencang karena apa, mungkin saya motor baru anu nih setelannya nggak terlalu pas ya untuk bannya ya. Nyawis lah. Sementara itu di Indonesia ya, untuk kelas 125 cc nya dulu memang pernah dibuat 125 cc itu kencang. Kalau nggak salah zaman Vario 125 belum ada 150 nya ya, itu Vario 125 disetel motor kencang ya. Jadi sekarang pun ya masih bisa terjadi motor 150 cc kalah sama Vario 125. Top speednya Vario 125 125 km/jam. Sementara itu sekarang Vario 160 top speednya ya 125 km/jam. Memang terhalang sama rasio ya. Tapi kalau sekarang penulis nggak denger ya soal performa ini, apakah yang Honda 125 ini disetel tetap mantep tenaganya ya. Mungkin karena bobot yang lebih berat. Lebih berat nggak motor Honda Vario sekarang. Tapi yang jelas penulis nggak pernah denger orang ngebut niat ngebut belinya yang Vario 125. Tentang kencang benerannya atau enggak tahu lah. Kalau Yamaha wis sudah beda ya. Jadi motor 125 cc Yamaha setelannya wis blue core, alias nyetelnya nyetel irit. Jadi walau 125 cc secara tenaga kalah dari Vario 125. Penulis tahunya dari membandingkan datanya Yamaha Xeon RC 125 dengan Yamaha Blue Core M3 125. Tenaganya turun beda 1 HP ya. Jadi kalau nggak salah motor 110 cc 115 cc itu 6 HP, terus Xeon RC itu 8 atau 9 HP, sementara yang Blue Core itu 7 berapa gitu. Jadi tenaganya tengah-tengah. Nah, ngejar irit. Dengan kapasitas mesin lebih besar, dia bisa lebih irit daripada yang 115 cc. Jadi Yamaha jual mesin 125 cc dengan harga yang sama dengan merek kompetitor 115 cc. Jadi ini termasuk juga Suzuki ya. Jadi bisa dibilang Blue Core itu memang trik unik sendiri karena ya mesin kapasitas besar, tapi yang dikejar adalah iritnya, nggak ngejar powernya. Walau di lapangan ya bisa dibilang nggak begitu ketahuan lah ya.
Sementara itu yang motor 115 110 cc nya Yamaha Honda itu bisa dibilang motor nggak ada tenaganya kan sekarang. Jadi banyak orang mengeluh gak kuat nanjak gitu ya, karena tenaganya memang difokuskan untuk ke iritnya. Beda banget ya antara kelas 125 dengan 150. Jadi kalau 150 wis fokusnya fokus power gitu ya. Jadi kompresi sangat ditinggikan. Ya tentu karena teknologinya injeksi, tenaga motor juga bisa dibuat nggak maksimal, bisa dibuat kurang ya. Jadi kalau dipakai gas nggak full, motornya bisa tetap irit. Jadi ya sekarang namanya irit atau tidak itu tergantung dari bukaan gas. Jadi kalau yang gasnya betot full gede ya tetap boros, walau itu motornya motor 115 cc. Tapi kalau gasnya gas kecil, walau motornya 150 cc-an ya irit. Tapi ya tetap sih pasar Indonesia itu motornya unik, makanya ya motor 150 cc Indonesia jarang diekspor ke luar negeri ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.